nomor yang sederhana yaitu hanya teknik, mekanik sama isi konten ya gitu. Jadi teknik itu memang itu satu karangan itu tidak boleh blok gitu, tidak boleh, tapi harus ada indented style ya gitu. Lalu dibagi menjadi topik satu gitu. Lalu kemudian harus ada kesimpulan. Banyak anak mengarang itu tidak ada kesimpulannya gitu ya. Itu sastra sama, jadi harus ada bagian paling sedikit 3-4 baris lah kesimpulan itu. Kalau ada pendahuluan itu jarang, tapi sini hampir semuanya pakai pendahuluan, hampir semuanya. Hanya pendahuluannya itu tidak bersifat reasoning, tetapi langsung milih saja itu, tapi tidak ada dasar ilmiahnya ya. Mengapa hal itu penting, menjadi dokter gigi itu penting, mengapa gitu ya. Lebih penting mana dengan dokter hewan, kan tidak ada pengertian terpenting, tidak ada. Itu tubuh manusia seperti ya, tangan kiri tangan kanan kan sama. Indikatornya itu alur dan bahasa, juga ke tema sesuai yang ditentukan oleh panitia. Jadi saya melihat bagaimana satu naskah itu dia secara bahasa dia enak dibaca, bahasanya menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian secara bahasa, kemudian secara alur dia akan mempergunakan urutan yang teratur, jadi supaya mudah dimengerti oleh pembacanya. Dan kemudian kesesuaian dengan tema, yaitu sejauh mana dia membahas uraiannya itu, karangannya itu menampilkan karangannya itu sesuai dengan tema lomba yang ditentukan oleh panitia. Salah satu yang kita gunakan adalah sejauh mana anak-anak itu mengenal secara mendalam cita-citanya. Semakin dia realistis dengan cita-citanya, dia akan semakin dapat menguraikan dengan jelas apa yang menjadi isi dari cita-citanya itu. Pengetahuan tentang cita-citanya, kemudian cara mencapainya atau cara kreatifnya dia supaya dapat mencapai cita-citanya. Salut lah gitu, jadi Bu Tris itu punya pemikiran semacam ini ya, walaupun latar belakangnya mungkin lain ya, saya tidak tahu ya, tapi yang terang ini latar belakangnya harusnya baik ya, tidak semua punya ide semacam ini gitu loh ya, mendidik anak-anak untuk mikir, karena sekarang tuh jarang orang itu belajar tidak mau menulis gitu ya, tetapi sebagian besar hanya disimpan saja. Karena pelajaran mengarang itu saya kira sangat penting bagi anak-anak. Seperti saya berpola pada diri saya sendiri bahwa kalau sampai hari ini saya menjadi penulis, itu mula-mulanya adalah karena saya menyukai pelajaran mengarang yang saya peroleh sejak zaman sekolah dasar dahulu. Jadi dulu saya juga sering menjadi juara di kelas. Nah sekarang saya juga melihat sampai hari ini saya menyadari betapa berharganya kemampuan menulis itu, sehingga sampai hari ini saya sudah bisa menerbitkan 7 buku. Makanya diharapkan kalau anak-anak sekarang ini bisa ada lomba-lomba, ada lomba menulis, maka itu akan menimbulkan minat menulis yang tinggi pada anak-anak, sehingga nanti di masa mendatang akan memunculkan niat mereka untuk melahirkan satu buku juga. Menarik dan sangat bermanfaat menurut kami, karena dengan adanya lomba menuliskan cita-citanya itu, anak-anak seperti belajar untuk mengenali dirinya sendiri. Cita-citanya sebetulnya apa toh? Sebetulnya aku ingin apa toh? Aku mau apa toh? Karena pergerakan cita-cita seorang anak tidak hanya tertuju pada satu cita-cita saja, tetapi dia pasti akan berkembang. Nah, semakin dia ingin mencapai cita-citanya itu, dia akan semakin mencoba memahami apa yang menjadi kesulitan atau cara mencapai cita-citanya. Selamat Hari Kartini. Di kelas, Jangan menyerah dan bersemangat untuk mencapai cita-cita. Salam Cil-Cil.